Seorang tukang balon asal Ekuador pernah berkata, "Jangan pernah kamu menyalahkan diri sendiri, biarkanlah orang lain yang seperti itu. Kamu jangan ikut-ikutan." Saya Gusman Sige. Saya Kamal Ocon. Kembali lagi di konten. Ngobrolin yang lagi ngetrend. Oke, ya dibahas lah. Oke, dibahas dulu boleh. Ekuador. Iya, Itu ada dataran tinggi. iya. Dagang balon. Balon gas lain. Dan pasti ada tuh di tiap negara tukang balon mah. Pasti ada. Tapi Ekuador kan datarannya tinggi, Pak. Apakah Iya. balon gas atau enggak? Nanti kan terbangnya kumaha. Balon gas yang apa namanya? Yang jualannya tuh Maximo Escobar. Dan apakah kan kalau biasanya balon gas itu usum-usuman atau musim-musiman? Iya. Musim ospek biasanya. kan. Betul, musim ospek balon gas sangat dicari. Entah buat apa. Betul. Ini kayak biasanya kan dikumpulin dari tiap peserta atau siswa terus terbangin bareng. Oh iya. Dan kejadiannya gurunya yang meledak itu kan suka ada tuh. Apa? Yang balon gasnya meledak, gurunya kena ledakannya. Oh iya. Ada beberapa Jadi hitam nggak kayak di film kartun? sih kayak Tom and Jerry ya. Kayak Tom and Jerry. Nggak masuk akal tuh Tom and Jerry. Masa ada apa kucing kena ledakan nggak mati? Cuman mehong saja. Sikat kapel. Bandung kali ini diguyur hujan. Lumayan membuat sedikit suasana menjadi agak segar ya. Ya, segar dan tiris. Ya agak-agak dingin, tapi Agak-agak dingin. tidak akan menyurutkan semangat Kamal Ocon untuk memberikan fakta-fakta yang berfaedah di Fakcon. Fakta Ocon. Tapi ini fakta yang kali ini di luar dari biologi, di luar dari kimia. Oke, sekarang apa nih? Sekarang ke geografi. Anjay. Dan ini mungkin demografi. Demografi. Bukan Oh, singkatan. bukan singkatan. Oke, siap. Demografi itu ini berhubungannya dengan yang pertama dengan negara kita dulu kita sendiri ya, yaitu Indonesia. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena fakta menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang terbanyak sukunya, itu suku bangsanya. Iya, Jadi tuh. dibanding Ada berapa? 250 juta jiwa pasti banyak itu suku. Kaki maksudnya. bukan suku cokor, bukan. Bukan ceker, tapi suku bangsa. Ya, suku bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 740 suku bangsa di Indonesia. 740 740 suku bangsa. suku bangsa. 270 diantaranya diketahui hanya ada di Pulau Papua. Jadi dari 740, 270-nya itu ada di Papua. Oke, sebutkan suku bangsa ke 53. Enggak gitu, enggak tahu. Ya salah satunya Sunda. Ya, betul. Dari 740 tuh Sunda juga ada Sunda Baduy, Sunda Baduy, Sunda Priangan, Sunda naonnya? Sunda Bajit, Sunda Jampang. si Bazit. Anu dekah-dekahan. Orang Jampang tuh biasanya banyak. Tangkurak. Si Bangkawara. Ya, Indonesia juga merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak. Oh iya. Dengan 583 dari 67 bahasa utama. Nice. Nah, ini bahasa yang digunakan oleh berbagai suku bangsa Indonesia. Yaitu tadi bahasa apa? 583 dari 67 bahasa utama. Jadi mungkin 67 itu bahasa Jawa, bahasa Sunda. Ya. Nah, itu kan dibagi lagi tadi ada Ya. Sunda Priangan. Sunda Bogor beda Sunda lagi Bogor kan. beda lagi. Ada Sunda Ciamis beda Sunda lagi. Ciamis beda lagi, Sunda Pangandaran kan. Ngendi-ngendian itu mah jadi sudah tercampur dengan Ada yang kemarin sempat viral tuh yang apa namanya yang mertua ngusir anaknya gara-gara Oh, iya, beda pilihan. Kan dia bahasa Sundanya juga beda. bahasa Sunda mana ya itu ya? Nggak tahu tapi bilangnya tuh nurut Kang Aing. Ngaing. Bilang Nyebut aingnya tuh saya tuh ngaing. ngaing. Ada yang ngaing ya. Ya, itu mungkin- kayak mobil mungkin. Betul. Ngaing. Iya. Makanya itu Mas rasnya suku Sunda Racing. Karena ngaing-ngaingan. Ngaing. Itu fakta yang pertama. Fakta yang pertama menunjukkan bahwa Indonesia teh kaya gening. Kaya banget, kaya suku bangsa, kaya bahasa. Iya. Tapi mungkin banyak juga bahasa yang sudah jarang digunakan gitu. Bisa Sunda juga kan bahasa sekarang nih anak-anak kecil kan
Sekarang mah udah dicampur-campur bahasa Indonesia kan, bahasanya nggak ngerti bahasa Sunda aslinya gitu. Iya betul. Salah satu bahasa yang punah di zaman sekarang adalah bahasa P. Apa? Bahasa P. Apa kupu, cipin tapa, sapa mapa, kapa mupu. Itu mah bahasa naon nih gaul. Oke, itu fakta yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi Indonesia juga kalau tadi dari suku bangsa ini ke olahraga. Agak jauh. Kirain itu bakal satu tema semuanya. Oke. Nah ini tapi ini masih satu tema kok. Oh iya. Olahraga. Oke. Peraih Thomas Cup terbanyak. Jadi Indonesia itu merupakan negara dengan peraih Thomas Cup terbanyak. Piala Thomas atau Thomas Cup adalah kejuaraan bulu tangkis nomor beregu putra internasional terbesar yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Wah ini mah salah satu turnamen bergengsi. Bergengsi di dunia ya, sadunia atas alam dunia itu paling bergengsinya adalah Thomas Cup. Thomas Cup. Ini dulu waktu saya SD, saya pernah mengira kalau Thomas Cup itu yang nyiptainnya Thomas Djorghi. Asli, kirain teh. Enggak bukan Thomas Djorghi, emang itu kejuaraan dunia yang memperebutkan kereta Thomas. Kereta apa? Thomas saya Tahu. Tapi berdasarkan data nih Gus, Eh. dari Badminton World Federation WWF, Indonesia telah meraih 14 gelar juara. 14 tuh, jadi pada tahun 58, 61, 64, 70, 73, 76, 79, 84, 94, 96, 20. Banyak lah pokoknya mah mau hitung ku saya ge. Kan 14 berarti bisa kehitung dong. Gimana sih? Pokoknya terakhir 2020. Udah, terakhir 2020. Ingat nggak momen nonton Thomas Cup dulu? Saya mah resep-resep suka-sukanya lagi animonya nonton badminton tuh zaman ini Alan Budi Kusuma. Alan Budi sama Susi Sesa. Susi Susanti. Iya. Kalau saya dulu waktu nonton pas zaman Taufik Hidayat masih jadi Taufik Rising Star. Taufik Hidayat juga benar. Taufik Hidayat Rising Star, terus waktu itu yang jadi penentu kemenangannya adalah Hendrawan. Oh iya benar, ada Hendrawan. Terus ada pasangan Mas. Siapa? Ricky Reksi. Iya, Ricky Subagja dan Reksi Mainaki waktu itu melawan pasangan Choi Yun Fat. Bukan. Kenapa Choi Yun Fat? Pasangannya siapa kalau Choi Yun Fat? Andi Lau. Tapi kan pesaing Indonesia paling ketat tuh ya memang dari Cina kan. Cina betul. Karena basicnya mungkin ya. Ya. Di Cina mah orang Cina tuh terampil menggunakan raket. Iya. Contoh. Badminton jago. Pingpong. Bener, pingpong jago. Ih, pingpong jago. Tapi tenis enggak. Tenis juga kalau misalkan dibikin mini mah bagus. Ya itu tenis meja kan. Iya benar. Tenis meja. Iya, itu tuh pada bagus-bagus mereka. Kalau lihat videonya tuh yang kayak sambil kungfu main pingpong. Ada yang. Oh iya benar, yang jungkir balik. Bener. Wah, terus si batnya dilempar karena Jadi, itu tadi Thomas Cup. Ya Mudah-mudahan sih Indonesia makin berjaya lagi karena setelah Taufik Hidayat mungkin ada Simon Santoso, ada banyak lah nama. Yang sekarang mah ini siapa? Ginting. Gideon sah. Oh iya benar. Minion. Ya ada Minion. Sekarang itu mah ininya double-nya. Ini mah yang singlenya kan itu ada Sinisuka Ginting. Oh iya itu. Yang orang si Anthony kan? Anthony Sinisuka. Anthony Sinisuka Ginting itu yang waktu pas lagi rame-ramenya banyak yang nge-tweet di Twitter. Apa? Karena Ginting ini orang Cimahi is not Bandung. Oh, orang Cimahi ngaku orang Bandung. Giliran ada talenta Cimahi nggak mau diakui Bandung. Bandung. Terus sama ini yang ganteng tuh siapa? Siapa yang ganteng? Gusman Sige. Si Jojo bener. Jojo ya bener. Jojo di luar Bu. Aku jadi kaya, punya uang berjuta. Beda itu Jojo. Kristi Jonathan. Jangan sama. Jonathan Christie yang aduh rahim aku anget. Iya bener. Lambung aku mau pecah gitu. Ya karena ini kan kalau selebrasi suka buka pedu. Ya pengen disentuh dong pedunya.
Ya mudah-mudahan lah Thomas Cup bisa berjalan lagi. Dari olahraga kita bergeser fakta yang ketiga. Fakta yang ketiga ini Indonesia memiliki hewan purba yang masih tersisa. Oh, iya salah satunya Kamal Ocon. Saya bukan hewan dong. Kalau hewan saya melata. Kita manusia purba. Jadi komodo merupakan hewan purba terakhir di Indonesia yang hanya dikembangbiakan di Pulau Komodo atau Nusa Tenggara Timur. Iya betul. Itu di dunia tinggal satu-satunya. Betul, salah satu heritage dari Indonesia tuh. Pulau Komodo yang sekarang ya ada perbaikan katanya jadi taman nasional itu kan. Ya, taman nasional. Ya. Itu salah satu predator yang ada di puncak rantai makanan. Itu satu-satunya ada maksudnya kan hewan itu masuknya jenis hewan purba. Ya. Tinggal satu-satunya di Indonesia karena T-Rex, Tyrannosaurus itu udah punah. Ya betul, udah punah karena kalau zaman sekarang masih ada susah ngandanginnya. Saya kira gedung atau benar. Di kandangan aku gedung. Sulit atau. Tapi punahnya kan karena dulu katanya ada meteor. Nah, kenapa komodo bisa lolos dari meteor? Enggak, komodo mah karena menganut meteor garden. Ini udah ngaco. Jerien sama siapa? Si ceweknya teh. Sancai. Sancai sama Tomingse. Benar, Tomingse. Tuan muda ase. Tuan muda ase betul. Itu ketiga fakta dari fakta-fakta Ocon hari ini. Wah, luar biasa ya. Sungguh informasi yang bisa dilihat di Google ya. Asli. Nggak terlalu wow ya. Nggak terlalu wow. Tidak memberikan kebaruan wawasan. Tapi mudah-mudahan buat sobat konten yang nonton itu menjadi sebuah pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan. Bermanfaat untuk kehidupan, untuk keseharian teman-teman semua. Iya kan kita mah cuman ngasih informasi ya, aja. Apakah informasinya mau disalahgunakan, mau dimanfaatkan itu mah mangga. Wah, kira-kira apa yang bisa disalahgunakan dari informasi ya kan tadi? bisa dipakai buat nipu. Enggak nakut-nakutin anak. Apa gimana? Yo nggak mau makan dikasih ke komodo. Padahal jauh. Tapi nggak susah untuk selamat dari kejaran komodo. Iya, karena komodo itu speednya cepat, secepat Roberto Carlos lah. Cepat dia. Tapi tendangannya keras nggak? Nggak, tendangannya nggak keras dan nggak kidal. Karena dia mah kadal. Bener. Tidak kidal tapi kadal. Itu dia udah mah larinya cepet, terus dia bisa renang sama bisa manjat. Oh bener, jadi hampir di darat, laut, dan udara berjaya. Seperti TNI. Seperti TNI. Itulah informasi yang bisa kita kasih ya, fakta-fakta yang lumayan. Mungkin buat orang-orang yang udah tahu mah ini mah bisa merefresh kembali ingatan. Tapi yang belum tahu ya bisa jadi wawasan baru aja. Tuh. Karena ya setiap minggunya kita akan memberikan informasi-informasi, fakta-fakta, entah itu fakta ataupun berita-berita yang sedang rame di sosial media. Yang sedang hangat seminggu ini. Apa aja tuh Gus? Oh, banyak. Banyak. Wah, rahasia lah mau beja-beja. Kan ini mau memberikan informasi. Ya. Salah satunya ini kan ini lagi minggunya pemilu nih, Mal. Tuh, karena kemarin kita tanggal 14 Februari telah merayakan cinta di TPS masing-masing. Pesta kita teh. Pesta. Nah, ini ada hal yang unik karena jadi di mana ini teh, daerah mana ya? Oh, di daerah Palembang. Palembang teh? Oh, Palembang kok Palembang tuh. Di daerah Palembang. Itu ada ibu yang melahirkan anak pas di hari pemilu. Wih, itu mah pas merayakan cinta banget 14 Februari loh. Itu buah cinta. Dan langsung diberi nama sesuai dengan tema pemilu. Muhammad Prabowo Gibran. Dikasih nama paslon? Iya, dikasih nama paslon Muhammad Prabowo Gibran. Ini dari anaknya aja kita tahu milih mana. Karena akan aneh kalau nama anaknya Prabowo Gibran, milihnya Anies. Betul. Tidak konsisten hari ibu. Tapi bagus jadinya Muhammad Prabowo Gibran kan. Dipilih kalau Anies Imin kan nggak enak, kurang enak gitu. Iya betul. Ganjar Mahfud masih lah ya. Masih oke lah Ganjar Mahfud. Nggak bisa disatuin. Anies Imin. Anies Imin.
Apalagi kalau dibalik Imin Anies. Kalau Anies Muhaimin masih. Masih oke lah. Ya. Ini sebuah apa ya? Mungkin sebuah rasa cinta dari orang tuanya terhadap calon presiden yang dia pilih ya, yang dia dukung, dan juga mungkin ini adalah bentuk kurang kreativitas. Bingung. Aduh. Mungkin bisa jadi pas lahir, terus ayahnya ke TPS, aduh saya ngaran, pas lihat kartu suara, udah Prabowo Gibran, bisa jadi gitu. Benar, bisa jadi. Karena banyak di Indonesia sendiri tuh banyak orang-orang yang dinamain secara apa ya, bukan lucu tapi unik ya. Unik. Misalnya saya juga pernah sih waktu itu, misalnya saya teman SMP saya namanya Ririn tapi cowok. Oh, Ririn tapi cowok. Tapi cowok. Saya juga ada teman saya waktu SMP cowok namanya Iis. Tapi Iis apa biasanya gitu? Iis Abdullah. Oh, Iis. Ya benar. No, teman saya Ririn Herdianto, Susanto Pramono. Oh, Susan Pramono. Iya. Ada cewek namanya Rian. Ya, Rian ada. Unik tuh. Tapi saya kalau tadi mending ya kan ada Iis tapi belakangnya Abdullah. Saya teman saya Ririn Nugroho, Susan Herdianto. Saya teman punya ini namanya cuma satu. Apa? Cowok tapi namanya Nurjana. Benar. Secara arti sih bagus, cahaya surga. Tapi Nurjana. Biasanya cewek kan? Biasanya cewek. Kan karena ini cowok, jadi di absennya juga P. Jadi bukan L. Waktu SMA itu. Nurjana, iya. Dipanggilnya Nurjen. Karena kita nggak mungkin memanggil Nur. Iya betul ya, Nurjen. Yang suka yang agak sedikit membingungkan itu adalah nama yang dipakai cewek bisa, cowok bisa. Kayak misalkan Dian. Gilang. Hah? Gilang juga. Oh iya. Iya, ada. Gilang juga cewek, cowok bisa. Oh, orang belum pernah nemu sih cewek yang namanya Temen Gilang Hanita, Gilang Purnamasari. Oh, yang Dian juga Dian. sama. Dulu pernah ada kejadian saya disuruh ngasih undangan ke salah satu ketua remaja masjid. Namanya Dian. Saya pikir wanita. Assalamualaikum, mau ke Teh Dian? Habis. Aduh, laki-laki. Itu abi mau yang teteh. Saya sudah bilang Teh Dian. Ya benar, Dian benar ya. Iya. Gitu. Karena teman saya ada 2, Dian Hartati cewek, Dian Herdiana cowok. Tapi yang bagus mah itu yang nama temen mana yang Perju. Oh, itu mah temen ada. Itu mah anak SMA 2 dulu. Apa? Namanya, nama panjangnya? Nama panjangnya Perjuangan Nasional. Perjuangan Hidup Nasional. Perjuangan Hidup Nasional, luar biasa. Luar biasa. Karena biasanya ini saya ngobrol dengan orang Batak tapi nggak tahu ya, karena ada teman saya orang Batak tuh katanya orang Batak tuh ada yang ngasih tuh yang kepikiran hari itu. Jadi dia lahir, kepikiran apa dijadiin nama anak. Iya, itu kalau nggak salah Batakaro kalau nggak salah. Ada yang gitu ya. Makanya teman saya bapaknya lagi nonton tinju. Ada. Bener. Terus lahir. Namanya siapa? Jadinya El Raud. El Raud apa? Karena El alias Pika lawan Raudias. Bisa big match. Ada tuh pas di searching bener ada pertandingan Elias Pikal sama Raudias. Oh. Bagus banget. Jadi sejarah juga kan. Iya, saya lahir pas ini. Iya. Luar biasa nih. Unik ya. Oke, itu tadi yang pertama ya. Yang nama ya. Yang nama. Yang rame lagi Gus seminggu ini teh. Yang rame lagi jadi di Gorontalo. Ada pria yang kabur dari resepsi pernikahan karena tidak suka keramaian. Jadi, kok bisa? Jadi pas resepsi. Tamu undangan datang, banyak, kaget dia, panik nggak? Langsung lari. Aduh, rame. Tapi saya curiga. Itu introvert. Iya, tapi kan introvertnya harusnya tahu kalau resepsi pernikahan pasti banyak orang. Berarti kasihan ini mempelai wanitanya.
Sendiri. Iya sendiri, ada satu apa namanya di pelaminannya di kosong satu. Jadi orang ya introvert jangan terlalu ekstrim ya. Tapi di sisi lain kan ada juga yang sedikit-sedikit ngaku introvert gitu. Nah itu real introvert. Atau kan mikir aja kan ya udah nggak usah bikin resepsi di KUA kan bisa. Betul. Tapi kan biasanya pesta pernikahan itu yang yang bukan keinginan dari mempelai, tapi keluarga besar. Iya. Iya tuh. Keluarganya harus lebih memahami si pria berarti. Ulah, guys. Ka rumah sakeun we. Betul. Minantu kita mah introvert. Introvert, pendiam. Teu aya hajat kabur. Sekarang mah kita tidak akan membahas itu karena lagi ramai pemilu ya, dan tanggal 14 ini kita semua memberikan suara kita untuk memilih pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Ya. Dan ini juga salah satu dibilangnya adalah pesta demokrasi. Makanya ada beberapa TPS yang memperlakukan ini beneran seperti pesta. Beneran seperti pesta demokrasi. Ya pesta kita bergembira menyambut betul. kedatangan Warga. pemilih suara tuh Iya. ya, maksudnya disambut dengan sambutan yang luar biasa. Betul. Ini ada beberapa TPS yang memiliki tema ya, si TPS-nya. Ini unik ya. Yang pertama ini ada di daerah Bekasi, Jawa Barat. Jadi ada TPS yang bertemakan proyek bangunan ya. Proyek bangunan. Mulai dari pintu masuk hingga seragam petugas KPPS menggunakan baju proyek. Karena kebetulan lokasinya di bangunan Can Angles. Tapi ini bahaya juga. Iya, bahaya. Menurut saya konsep TPS seperti proyek. Betul. Karena kan kalau ada yang datang mengira, wah ini mah kayak pembangunan, renovasi, nyari-nyari. Iya. Nanti. Dan takutnya ada warga yang datang menggunakan eskavator. Beko. Paling mana proyek? Turun dari beko ini. Ini riuh lah. Agak riuh. Ya. Meskipun ini ya saya akui ini cukup unik Cuman, dan kreatif. Nanti ya itu dipikirkan lagi. Kayak misalnya yang kedua ini agak lebih masuk akal lah. Kenapa? Misalnya tema superhero. Di Bandung, Jawa Barat mengusung tema superhero. Petugas KPPS menggunakan kostum Spiderman, Iron Man, hingga Joker pun ikut mengawal pencoblosan tuh. Joker. Ini harus ada pengamanan yang ketat karena takutnya Joker datang, Batman datang. Durdar. Jadi berantem. Tapi itu mungkin sudah diperhitungkan. Iya. Jadi ada Joker berarti Batman sedang di TPS lain. Jadi yang gini lah superhero lah lebih asik ya. Selain karena mungkin kan nanti ada yang nyoblos tuh bisa jadi bawa anaknya. Iya, Kan betul. seneng anaknya juga gitu. Dan konon katanya ada satu kakek-kakek yang datang pakai kostum Sailor Moon. Mercury. Sailor Mercury. Nyari-nyari tuxedo. Nyari tuxedo bertopeng. Ini juga seru sih kalau tema superhero karena ya bisa bawa anaknya buat ikutan main Ya, gitu. betul. Nah ini selanjutnya juga ini ada di daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Tema yang diusung oleh KPPS-nya adalah Kerajaan Majapahit. Nah ini ketua KPPS daerah setempat menggunakan kostum lengkap seperti Raja Majapahit. Selain itu petugas KPPS lainnya pun ikut menggunakan kostum kerajaan dan berdiri di atas elang. Ini secara konsep bagus. Ya. tapi secara ini ya konsep bagus, tapi secara filosofis gak masuk. Kenapa? Karena kan kerajaan bertolak belakang dengan demokrasi. Iya benar juga. Di mana ada kerajaan berdemokrasi? Benar juga. Iya ini Kerajaan Majapahit ya. Lumayan ini buat sewa kostumnya ini. Ya mahal lumayan. Lumayan. Saya waktu itu sewa kostum Gatot Kaca aja berapa ya? 100.000 kalau nggak salah. Dan nggak bisa terbang kan? Nggak bisa. Nah ini ada ceritanya nih. Jadi kan waktu itu saya sewa kostum Gatot Kaca tuh karena ada acara di Malang.
Malang, Jawa Timur. Malangbong. Enggak, di Malang, bener Jawa Timur. Jadi saya harus ke sana naik pesawat. Saya harus bawa kostum si Gatot Kaca ini. Nah, kan Gatot Kaca ada sayapnya nih yang nyungcungnya. Nah, itu tidak masuk di tas. Jadi saya tenteng. Saya masuk bandara nenteng itu. Kata petugas bandaranya, "Wah, ini mah mau terbang sendiri." Oh, samping pesawat ya. Terus kan badan saya tuh kecil ya, kurus. Saya pakai itu terus di kata-katain Di acaranya. Di acaranya. Oh, masa katanya Gatot Kaca kurus. Ini mah Gatot Kaca versi wayang golek. Versi KAI ya. Jadi ini juga tapi menarik sih untuk apalagi di daerah Jawa yang bukan legenda sih kerajaan Majapahit kan kuatnya di Jawa. Kuat di Jawa. Jadinya ini bakalan seru. Selanjutnya ini ada tema Valentine. Oh, ini mah sesuai dengan tanggal 14 Februari. Karena bertepatan dengan tanggal 14 hari Valentine, hari kasih sayang. Jadi di tema juga meskipun belum diketahui di kawasan mana, namun tema dari TPS kali ini menyesuaikan yaitu hari Valentine. Semua petugas KPPS kompak menggunakan baju berwarna pink dan menggunakan bondu. Oh iya. Bondo. Tempat TPS pun didekorasi dengan banyak warna pink yang mendominasi. Jadi pink semuanya tuh. Iya. Cuma tintanya aja yang ungu. Ya benar. Tintanya tidak mungkin pink. Ya, kalau tintanya pink bahaya. Iya. Ini bisa jadi inspirasi ngedate. Nah, iya, kita ke TPS yuk. benar. Biar nuansa pink. Ada juga ini ada tema pernikahan. Jadi di beberapa kawasan TPS bertemakan pernikahan cukup viral di media sosial karena si TPS-nya tuh didekorasi yang pakai dekorasi yang biasa digunakan untuk pernikahan. Ada janur kuning. Oh, ada janur kuning, ada es huruf. Es huruf? Ada es huruf kan di pernikahan suka ada es yang dibentuk huruf. Oh iya. Kayak ada 3 tuh, ada PG itu Prabowo Gibran, AI. AI mah artificial intelligence. AI itu mah bodoh. Tema pernikahan ini lumayan untuk memberikan sedikit rezeki untuk tim dekor. Oh iya benar, karena biasanya ada ketika dekorasi pernikahan ya yang lumayan untung adalah pekerja dekorasi ya. Betul. Karena bunga-bunganya. Iya. Dan tapi ini harus dicek ya kotak suaranya apakah beneran berisi suara atau amplop. Benar. Takutnya ada yang masukin amplop. Buka gentong. Ya, buka gentong. Isinya 20.000, 50.000. Di Bau-Bau lain lagi Gus. Di Bau-Bau gimana? Sulawesi Tenggara ada TPS bertemakan Raka. Allahu Akbar. Hal ini lantaran tenda yang digunakan berwarna merah, sedangkan di kawasan Gorontalo, Sulawesi Selatan bukan bertemakan kuburan, namun TPS berada di tengah kuburan. Oh, udah mah TPS-nya di tengah kuburan. Terus Enggak, yang satu mah temanya neraka nih karena merah-merah. Oh. Yang kuburan mah beda lagi di daerah lain karena TPS-nya berada di kuburan, jadi temanya kayak tema kuburan. Oh gitu. Oh, berarti yang jaga TPS-nya itu berasa jadi malaikat Ridwan ya? Ridwan ya? Ridwan ya. Malik. Bukan. Naon sih? Munkar Nakir. Bukan. Bodoh nih, gak pernah ngaji. Bener, Munkar Nakir. Malaikat Ridwan gitu. Penjaga pintu surga Ridwan iya penjaga surga. Kalau penjaga neraka siapa? Malik. Enggak, yang di kuburan mah Munkar Nakir. Munkar Nakir. Oh iya benar. Benar, di kuburan mah. Jadi yang nanya tuh mau pilih mana? Iya. Nah, ini lumayan menyeramkan tapi ini ya. Ya agak seram, tapi itu juga dalam rangka merayakan sebenarnya kan. Iya, betul. Nah, ini yang selanjutnya ini nggak tahu apakah ini temanya disengaja atau tidak, tapi di daerah kawasan Kelapa Gading, Jakarta terlihat TPS dengan keadaan banjir hingga tenda pun terlihat hampir rubuh. Ini temanya banjir. Ini bukan tema sih. Ini bukan tema. Ini bukan tema. Musibah. Karena emang kebetulan waktu hari pemilihan tuh hujan di beberapa tempat. Betul, di Jakarta kan ada yang banjir. Ada yang banjir, ada yang rubuh TPS-nya. Saya lihat di Twitter tuh sampai marah-marah kan, ke PJ Jakarta bangun gini.
Maksudnya bangun nih kita banjir, masa berdemokrasi sambil banjir-banjir gitu. Iya. Jadi bukan tema ini mah. Oh bukan tema, kenapa dimasukin tuh? Kalau tema banjir, ngisi cai lah, wah ayo. Semprot ke Semprot Belangwir. ke Belangwir nggak mungkin lah. Kenapa itu ya dalam rangka apa? Pengen banjir. Enggak. Iya. Menarik sekali gimana antusiasme masyarakat menyambut pemilu ya. Ya. Dan selain tadi yang menarik dari TPS-nya juga ada beberapa kejadian menarik saat pemilu 2024 kemarin. Salah satunya adalah ada di salah satu daerah di Medan nih, ada petugas KPPS berteriak karena paku untuk mencoblos hilang di bawah peserta. Ya Allah. Buat apa? Dianggap heula. Ya tapi kan kalau misalkan lagi renovasi atau lagi ngebangun mah kan nggak butuh satu ya. Kayaknya wah material tarutup. Yang nyisa adalah TPS. Jadi dia keliling TPS seluruh Medan diambil pakunya satu-satu. Kan lumayan 3 kilo. Ya baik. Dan ini petugas KPPS-nya berteriak. Gimana teriak? Le! Paku hilang, Le! Allahu Akbar. Terus akhirnya gimana tuh para pemilih harus milih apa, nyoblosnya pakai apa berarti? Nah itu nyari ini paling nyari bangunan yang belum jadi karena kan material tutup. atau enggak ada satu petugas KPPS yang menyelundup ke TPS lain buat ngambil paku. Yang itu hilang teriak. Ya. Nyari lagi ke TPS yang lain. Yang ini hilang teriak. Terus estafet tuh. Beres-beres sama paku. Ini salah satu bentuk korupsi ini ya, korupsi paku. Korupsi logistik pemilu nih. Nah itu, ini saya baru dengar sih yang paku ini nih. Aduh ya Allah. Ada juga nih yang berteriak atau rame mengucapkan kata sah gitu. Sah. Pada saat penghitungan suara, salah satu petugas KPPS memberikan surat suara dengan membuka kertas suara di salah satu daerah di Indonesia. Namun ada yang menarik dari salah KPPS tersebut menyebutkan kata sah gitu. Jadi pakai dengan nada yang merdu. Kumaha sih? Sah. Oh, aya videonya. Oh nyayin. Semua juga ada videonya ya kamu. Nah iklan itu. Sorry, tonton saja. Sah. Ini 300 surat suara gitu. Satu sah. Dua sah. Ini mungkin ini Gus kan lumayan lama tuh kan penghitungan jadi daripada boring atau hiburan. Iya betul. Biar sekalian menghibur. Ya, sekalian menghibur. Karena saya yakin semua yang ada di situ terhibur. Semua yang di situ terhibur selama 1 jam mah. Kesananya mah rugi pasti. Monggus. Sebel aing. Aduh ya Allah. Nah ini di Malang beda lagi nih. Ini kejadiannya cukup rebel ini mah. Jadi ada satu peserta pemilu yang mencoret-coret kertas suara DPR RI dengan tulisan korup semua capek asli. Oh iya kayak tahun kemarin berarti ya. Yang tahun kemarin kan koruptor semua. Iya, yang ini mah korup semua capek asli. Ya, gitu. Tapi banyak lah yang gitu sekarang. Yang ditulisin, yang digambarin. Terus yang hilang satu kotak hilang. Muka Prabowo kan itu yang hilang. Dibolonginnya itu nggak tahu berarti lama tuh di dalam digunting. Iya digunting ya. Itu tuh digunting tuh disesuaiin dulu mukanya pas harus jangan ada yang keluar garis. Saking semangatnya seniman itu. Di daerah lain ini penyanyi Kunto Aji jadi anggota KPPS. Wah. Jadi pasti rame lah ya. Tetap TPS itu kalau tahu
Kunto Aji datang jadi anggota? Iyalah, ini yang masuk ke TPS-nya juga harus bayar tiket. Tiket terusan. Heboh pasti kan. Heboh lah. Benar harus bertiket itu. Nah kalau tadi Kunto Aji yang sah-sahannya mah ya. Oh, enak dia kan penyanyi jazz. Sa di diu di dau dau. Masa gitu aja. Di diu masih ada gitunya. Kunto Aji tapi respect buat Kunto Aji. Dia di bertugas sebagai apa? Oh, pas daftarnya ke Kunto Aji gitu. Tapi salut kan, respect buat Kunto Aji meskipun sudah punya nama besar. Iya, berarti tapi rela turun luar biasa. jadi KPPS. Kita nggak tahu ya nih ketua KPPS-nya bayar berapa buat Kunto Aji. Kan harus ada riders. Oh bener, riders itu yang iya tuh. Birokrasinya ke manajemennya dulu. Iya, sebelum acara mulai harus cek sound dulu. Kan ada mic-nya tuh. Bapak Gusman itu tuh harus dicek sound dulu. Tuh. Kunto Nah, Aji. dan yang terakhir ini ada penghitungan suara teriak uhuy gara-gara Alfiansah Komeng. Ini salah satu fenomena ya. Yang kemarin rame banget di media sosial membahas sampai trending kan di Iya, Twitter, di Instagram. Iya. Soal Komeng yang jadi caleg. Ya, dari caleg DPD Jawa Barat. Nah, ini Komeng sendiri tidak terlihat berkampanye di mana-mana. Iya, memang balihonya juga saya nggak pernah Lihat, nggak pernah ada kampanyenya, alat peraga kampanyenya juga nggak ada. Terus juga kalau nggak salah Komeng itu dia independen ya? Independen. Tanpa Tanpa partai. partai. Terus fotonya juga beda sendiri. Yang lain formal. Yang lain resmi. formal, dia kayak yang kaget loh, ada di sini kayak gitu. Itu juga yang ternyata kan ditanya apakah ini bagian dari strategi kan. Itu unik karena begitu buka surat suara semuanya posenya sama, dia doang yang beda. Dia doang yang beda. Dan akhirnya banyak warga yang tergerak untuk memilih Bang Komeng. Tuh, karena sudah banyak foto dengan pose yang sama Pose dan yang nggak sama. kenal. Itu dia. Cuma Bang Komeng mungkin yang dikenal kan, ya udah Iya. dicoblos Bang Komeng. Bener, akhirnya Bang Komeng tuh. Dan akhirnya pada saat penghitungan suara, jadinya ketika namanya disebutkan orang-orang sontak teriak, uhuy. Ya, nah itu ada tuh satu KPPS-nya, satu TPS tuh, jadi ketika disebut Komeng, Alfiansah Komeng, uhuy, semuanya teriak, semuanya uhuy. Warawiri weh. Ada yang gitu. Ada. Uhuy, warawiri weh. Saya berharap ini masuknya Komeng sebagai calon DPD Jawa Barat itu adalah bagian dari acara spontan. Jadi ini teh sebetulnya prank. Satu Indonesia kena prank. Tapi itu juga jokesnya banyak ya meme-meme. Maksudnya misalnya dari tweet Cing Abdel karena temennya Bang Komeng, dia nge-tweet pengennya di prank gitu. Jadi si Komeng terpilih, terus ngadain syukuran, semuanya sudah datang tamu-tamu, Komengnya di rumah Adul. Dan ada juga yang nge-tweet katanya baguslah Komeng terpilih karena satu-satunya orang yang terbukti pernah mengajak masyarakat kecil untuk berbicara. Terus fotonya dia ngobrol sama Adul. Soda Usmin. Mengangkat rakyat kecil. Angkat rakyat kecil. Dan pertanggal 15 Februari 2024, Komeng mendapatkan suara paling banyak di antara caleg DPD Jawa Barat lainnya. Ia mendapatkan suara sebanyak 8,27% dari 186,291 suara. Wah, banyak ya. Luar biasa. Terbayang tidak gimana? 1 juta suara. Luar biasa Komeng. Komeng Alfiansah, uhuy. Bagaimana ini perasaan calon DPD yang lainnya? Kayak Jihan Fahira. Aceng Fikri. Itu legend Aceng Fikri. Betul Aceng Fikri. Tahun 2013 tuh 2000 berapa ya? Garut kan? Garut itu legend itu. Yang menceraikan istrinya via SMS. bener via SMS itu. Menceraikan via SMS. Karena jadiannya juga via telepon. Jadi ya gimana tuh? Itu karena masih belum rame Discord. Kalau sekarang mah via Discord. Via Discord. Sungguh menarik
di pemilu kali ini banyak warna ya. Dan meskipun di sosial media banyak yang masih gontok-gontokan, masih berantem, masih berdebat, masih bertikai. Iya, tapi di sisi lain juga ada sisi funnya ternyata, ada sisi gembiranya ada gitu. sisi menyambut memang benar-benar pesta kita benar-benar pesta gitu. Iya benar. Dan kemarin juga waktu saya datang ke TPS jadi ajang silaturahmi sama orang-orang yang dulu jarang ketemu. Karena vibe kemarin katanya mirip vibe lebaran kan. Jadi pagi-pagi kita jalan kaki ketemu tetangga-tetangga ngobrol. Iya, betul. Tapi setelahnya jam 10 jam 11 tidur. Iya bener. Dan sebetulnya tidak semenyeramkan di sosial media ya kan. Kalau di sosial media beda pilihan pada berantem. Kalau di tempat saya mah beres nyolok tuh ibu-ibu ngumpul di depan saling spill. Milih saha tadi 01 iya memang 02 udah gitu. Damai ya, damai. Gitu. Ya semoga beneran pemilu damai dan kita nantikan siapakah yang akan menjadi presiden Republik Indonesia 5 tahun ke depan. Siapapun yang menang kita mesti mengawal sama-sama. Betul. Apa yang kebijakannya yang salah dikritisi, apa yang bagus didukung. Ya gitu, sebagai warga negara yang baik memang harusnya seperti itu ya. Dan kita kembali menjadi rakyat biasa. Tidak ada lagi pendukung 01, 02 dan 03. Semuanya jadi masyarakat Indonesia. Semuanya bersaudara dalam lingkaran negara Republik Kesatuan Indonesia. Luar biasa. Oke, segitu aja mungkin episode ngonten kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga bisa, kalaupun misalkan tontonan ngonten ini tidak ada manfaatnya, setidaknya menghibur lah ya. Insya Allah. Karena tadi lumayan lucu sih. Tapi semoga informasinya juga bisa mendapatkan tadi masukan yang baru. Iya, betul. Atau mengingatkan kembali. Ya. Oke, kalau gitu kita bakal ketemu lagi di ngonten episode mendatang. Waktunya Gusman Siga pamit. Kamal Ocon pamit. Akan ditutup oleh kata-kata hari ini dari Kamal Ocon. Oke. Perbedaan tetaplah perbedaan. Meskipun sulit melupakan pertikaian, perdebatan, tapi kita masih tetap berteman, bersaudara. Itulah sebabnya kalau saya punya hutang mohon dipinjamkan. Kepada siapa lagi? Karena kepada siapa lagi? Saya memohon pertolongan. Kalau tidak pada saudara, ada teman.